Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhtarik Nabil Ubaid, mahasiswa Unsia Program Studi S1 PCJ Manajemen. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait UTS mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan yang diampu oleh Bapak Joko Suharyanto. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dua produk dari bank dan lembaga keuangan, yaitu produk pertama dari BI yaitu KRIS dan produk kedua dari lembaga keuangan atau OJK yaitu BIBIT. Nah, berikut outline presentasi saya. Yang pertama adalah latar belakang, kedua profil KRIS, ketiga fitur manfaat KRIS, keempat data dan inovasi dari KRIS, yang kelima yaitu profil BIBIT, yang keenam yaitu fitur dan manfaat BIBIT, dan yang ketujuh BIBIT dan inovasi, dan yang terakhir yaitu perbandingan dan kesimpulan antara KRIS dan BIBIT tersebut. Ya, yang latar belakang saya mau ngambil dua ini yaitu yang pertama KRIS Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran yang saat ini sedang marak digunakan. Kemudian kedua, BIBIT sebagai agen penjual efek reksadana berlisensi OJK yang mewakili industri lembaga keuangan non-bank. Dan sekarang lagi viral yaitu BIBIT digunakan oleh generasi-generasi milenial hingga generasi Z untuk tempat mereka berinvestasi. Nah, berikut data yang bisa kita lihat bahwa sekarang pengguna aktif internet di Indonesia di tahun 2024 sudah melebihi 213 juta. Kemudian pengguna Kris sendiri hingga akhir Desember 2025 mencapai hampir 60 juta. Kemudian untuk unduhan BP sendiri terakhir 2024 mencapai 10 juta lebih pengguna. Nah, kemudian investor dari 2025 meningkat yaitu 19 juta, 19,2 juta. Nah, relevansi kedua produk antara Kris dan Bybit yaitu keduanya mencerminkan fungsi utama keuangan, yaitu fasilitasi pembayaran dan pengelolaan investasi tabungan. Untuk Krisnya merupakan fasilitasi pembayaran yang sekarang marak digunakan, untuk Bybitnya sebagai pengelolaan investasi atau tabungan bagi generasi-generasi sekarang. Nah, berikut saya sampaikan profil dan cara pakai Kris. Nah, profil Kris sendiri singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diterbitkan oleh BI pada 17 Agustus 2019 dengan jenis sistem pembayaran digital berbasis QR Code. Nah, berikut regulasi dan sekarang penggunaannya hingga akhir Desember 2025 kemarin yaitu 59 juta. Nah, untuk cara pakainya sendiri, nasabah atau pembeli harus memiliki smartphone dan aplikasi m-banking atau e-wallet yang support kris tersebut. Nah, kemudian pengguna membuka aplikasi, kemudian men-scan QR. Nah, QR akan terus pengguna memasukkan nominal dan mengkonfirmasi print selesai dan pengguna tidak perlu menggunakan uang tunai lagi. Nah, untuk merchantnya yang ingin menggunakan kris dapat daftar ke Bank Indonesia atau penyedia jasa pembayaran gratis dan dapat cetak. Nah, Kris sendiri itu menyatukan berbagai metode pembayaran berbasis QR Code dari semua penyedia jasa pembayaran, baik bank maupun non-bank, dalam satu kode QR. Nasabah cukup scan sekali dari aplikasi manapun yang support Kris. Nah, berikut ada jenis-jenis Kris, yaitu jenis Kris statis, yang QR tetap bisa dicetak, cocok untuk warung dan UMKM kecil. Kemudian Kris dinamis, yaitu Kris yang bisa berubah bertransaksi, cocok untuk restoran dan toko modern. Kemudian Kris TTM untuk tarik dan tanpa mesin ADC menggunakan via QR. Ini Kris Step itu inovasi teknologi NFC yang cukup tapkan ponsel atau mesin. Kemudian Kris Step CPM itu Consumer Presented Mood, yaitu nasabah menunjukkan QR terus scan. Itu sama kayak yang di Indomaret. Jadi misalnya kita membeli di Indomaret, kita biasanya menunjukkan QR kita, biasanya di wallet atau di GoPay. Nah, kemudian pihak Indomaretnya men-scan QR kita. Nah, berikut fitur dan unggulan dan manfaat untuk nasabah. Satu QR untuk semua. Nah, Kris juga sekarang sudah bisa menguasai lintas ASEAN. Terakhir kali saya tahu ada di Jepang, Korea, bahkan di China. Terus ramah UMKM dan gratis. Nah, biaya MDR-nya hanya 0% untuk BLU dan PSO. Terus aman dan terregulasi karena langsung diawasi OJK dan BI dan sangat mendorong inklusi keuangan secara digital dan membantu UMKM untuk membangun histori keuangan mereka atau pencatatan keuangan.
Nah, berikut saya sampaikan data dan statistik dan inovasi terkini. Pengguna sampai akhir Desember yaitu tadi 59 juta. Merchant yang terdaftar sekarang ada 42 juta dan total nilai transaksi di 2024 659 triliun dan pertumbuhan volumenya sangat tinggi sekali yaitu 139%. Untuk inovasinya ini sendiri sekarang ada di 2025 ada Kris Tab inovasi yang tadi, terus Kris Jelajah Indonesia itu BI memadukan semua Kris atau semua layanan digital pembayaran di 46 kantor perwakilan BI dan Kris lintas ASEAN. Nah, untuk produk kedua yaitu Bybit sebagai platform investasi reksadana dan robo-advisor. Nah, Bybit sendiri didirikan oleh PT Bybit Tumbuh Bersama dan jenis agen penjual efek reksadana yang diawasi oleh OJK didirikan pada 2019 bertempat di Jakarta Selatan. Nah, uniknya Bybit ini eh, orang atau investor itu sudah bisa berinvestasi hanya menggunakan Rp10.000 saja dengan banyak produk yaitu reksadana, surat berharga negara, obligasi FR dan saham. Nah, untuk syarat-syaratnya dapat kita lihat di sini WNI, ada KTP, kemudian dapat mendownload Bybit baik di App Store ataupun di Play Store, kemudian mengisi profil resiko investasi mereka sendiri dan yang terakhir top up via transfer bank ke Bybit. Nah, Bybit sendiri merupakan platform investasi reksadana berbasis aplikasi berdasarkan profil resiko pengguna yang dapat disesuaikan berdasarkan profil resiko pengguna. Nah, seluruh produk tersimpan atas nama investor di KSE dan diawasi oleh OJK. Produk yang tersedia itu tadi reksadana, surat berharga negara atau obligasi negara, obligasi FR dan saham. Nah, berikut fitur unggulan dan manfaat nasabah menggunakan Bybit yaitu adanya robo advisor kalau logaritma otomatis yang memperlihatkan langsung profil resiko sesuai investor-investornya. Kemudian ada goal setting yaitu nasabah diberikan semacam goal investasi yang ingin dia capai. Kemudian ada SIP atau auto debit. Jadi nasabah tinggal top up ke Bybit, lalu Bybitnya sendiri akan setiap tahun dari nilai top up-nya itu akan langsung mentransferkan ke reksadana yang atau produk-produk investasi yang diinginkan oleh si investor. Kemudian instant redemption, tidak perlu menunggu 1-2 hari seperti aturan umum OJK. Kemudian dana aman dan terpisah. Nah, yang paling eh, keren lagi, nasabah bisa mulai investasi hanya Rp10.000. Nah, berikut statistik Bybit. Nah, sekarang sudah ada 10 juta lebih unduhan, kemudian untuk AUM-nya sendiri 679T, sudah tercover 490 lebih kota kabupaten, dan kemudian investornya sekarang ada 19,2 juta. Nah, berikut disampaikan milestone dan inovasi Bybit. 2019 Bybit diluncurkan fokus pada reksadana online dengan minimal investasi 10.000 dengan fitur robo advisor pertama di dunia. Kemudian 2022 yaitu unduhan sudah mencapai 1 juta, ekspansi ke SBN retail. Investor bisa membeli ORI SBR suku langsung di aplikasi tanpa ke bank. Kemudian 2024 yaitu mencapai 10 juta unduhan langsung launching SIP atau sistem pembayaran otomatis itu tadi atau auto debit yang koneksi langsung dengan GoPay dan Banjago. Nah, dengan 32.000 tujuan keuangan tercapai. Nah, yang 2025 Bybit berinovasi atau mengupdate Bybit Plus yang ada saham dan obligasi FR tersedia dalam satu aplikasi yang terintegrasi lebih seamless dengan bank digital. Nah, berikut perbandingan dan kesimpulan dari antara Kris tadi dan Bybit. Untuk institusi penerbit tadi kita ketahui kalau Kris itu Bank Indonesia, kalau Bybit itu PT Bybit Tumbuh Bersama untuk jenis lembaganya. Kris itu bank dan Bybit itu lembaga keuangan non-bank. Untuk regulasi ini tersebut, untuk fungsi utamanya, Kris itu sebagai sistem pembayaran QR retail. Untuk Bybit, agen distribusi reksadana dan investasi. Untuk penggunanya, dapat semua kalangan, bahkan merchant UMKM. Untuk Bybit, umumnya digunakan oleh investor pemula, milenial, bahkan fiksi. Untuk biayanya, Kris gratis, MDR ditanggung oleh merchant. Untuk Bybit juga 0 komisi reksadana dan dapat mulai dari 10.000. Dampak inklusinya 93% adalah UMKM, 54% investor reksadana, kurang dari 30 tahun. Nah, kesimpulannya, Kris
Dan Bybit ini adalah dua produk kekinian dari dua jenis lembaga keuangan yang berbeda. Kris memperlancar pembayaran sehari-hari, Bybit membuka akses investasi bagi semua kalangan. Keduanya menjadi wajah transformasi keuangan digital Indonesia dari belanja pakai QR sampai menabung reksadana, semuanya dari genggaman atau dari ponsel saja. Nah, berikut referensi yang saya gunakan. Mungkin sekian pemaparan video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.